Pemirsa, kembali lagi dalam dunia kita dan Ya. kali ini masih dari Washington DC. Sekarang belakang kita adalah Capitol Hill. Betul. Dari sini National Mall kita bisa lihat semua monumen-monumen ataupun Museum. ikon-ikon Ya. atau museum-museum yang ada di Washington DC. Nah, tapi sekarang dari Washington kita coba jalan-jalan ke California, tepatnya di Silicon Valley. Itu adalah pusatnya teknologi Amerika Serikat. Mhm. Yang menarik ya, Rifan, ternyata di Silicon Valley itu banyak sekali perusahaan startup yang dimiliki oleh imigran dari Asia. Nah, Aku jadi tertarik nih, kenapa? karena kalau misalnya orang Asia sendiri, katanya sih budaya di negara-negara di Asia, khususnya kayak misalnya di Tiongkok, itu ketika dia gagal, ketika merintis usaha, orang tuh cenderung menilai kayak menertawakan, kayak dia menganggap gagal, rendah menganggap gitu, rendah. nyukurin Betul. gitu. Atau- Sementara kalau di sini, ketika mereka gagal, orang lain tuh nggak begitu peduli juga. Justru mereka karena tidak dipedulikan kayak, malah menyemangati. iya kita harus bangkit lagi, kita mulai lagi, bertempur oke. lagi. Jadi Gitu. makanya mereka betah ya di sini ya. Betul, jadi land of the dream. katanya Nah, gitu. karena banyaknya imigran di Silicon Valley ini, Ya. ternyata banyak perusahaan dari Silicon Valley yang ingin berkontribusi kembali, Nah. ingin mengajak orang-orang yang punya potensi di negara lain Ya. untuk bisa maju juga untuk mengembangkan industri teknologinya. Bukan rahasia lagi kalau tidak banyak perempuan di Silicon Valley atau industri teknologi pada umumnya. Menurut data Bloomberg, 70% lapangan kerja Silicon Valley masih didominasi laki-laki. Untuk menarik lebih banyak perempuan berkarir di bidang teknologi, Girls in Tech lahir tahun 2007 sebagai wadah ngobrol seputar karir dan bisnis dalam bidang teknologi. And what we do is we create a framework to help women accelerate their careers in STEM. We provide mentoring programs, networking, recruiting, basically anything that we can do to promote diversity in the companies in and around the area and abroad. We make sure that we're doing that. Lauren Feldman mengatakan sejak didirikan, Girls in Tech tumbuh pesat. Over the past 10 years, Girls in Tech has grown exponentially. San Francisco is the founding chapter, and currently we have about 15,000 members. And globally, we have over 60,000 members in 60 chapters around the world. Kini, Girls in Tech memiliki 60 cabang di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena kita pikir di Indonesia itu belum terlalu banyak cewek-cewek yang berkiprah di bidang teknologi. Padahal kita pikir penting banget untuk punya lebih banyak wanita, girls in technology. That's why kita bikin waktu itu Girls in Tech Indonesia. Sejak didirikan tahun 2011, Girls in Tech Indonesia aktif mengadakan meetup dan kini punya ribuan anggota di Jakarta. Aktivitasnya termasuk kampanye seperti Why Not, kerjasama dengan Facebook. Aulia Halimatusadiah, Co-Managing Director Girls in Tech Indonesia mengatakan, lewat kampanye ini, Girls in Tech Indonesia ingin mengajak perempuan di Indonesia untuk berkiprah di bidang teknologi. Jadi basically semua teman-teman cewek di Indonesia, di Jakarta terutama, kalau mereka ingin berkiprah di bidang teknologi, kita bilang why not? Start in tech, why not? Aulia berharap Girls in Tech bisa mengajak lebih banyak perempuan berkarir di bidang teknologi yang juga akan mendorong perekonomian Indonesia. Dari Silicon Valley, tim VOA. Wah, menarik sekali. Banget. Ternyata udah ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Semoga semakin banyak perempuan Indonesia yang mengikuti program tadi ya. Betul sekali. Aku seneng deh ngeliatnya. Ini karena kalau misalnya kita lihat, biasanya dunia teknologi itu sering sering dilihat sebagai dunia yang maskulin. Dunia laki-laki. Laki-laki, Padahal gitu. kamu tahu nggak bahwa cikal bakal komputer itu diawali, ini bahasa ininya ya, programmingnya ya, itu diawali oleh perempuan. Oh, serius? Iya, ternyata begitu. Dan ini ada sebuah sekolah ya yang berusaha untuk memperbanyak jumlah mahasiswi ya, mahasiswa perempuan yang menekuni ilmu komputer. Robot yang mampu mendemonstrasikan Tai Chi ini merupakan terobosan di bidang kecerdasan buatan. Dan inilah yang mendorong Jane menekuni ilmu komputer. I think the moment for me was during my freshman robotics elective that I took called Autonomous Vehicles. And in that class, we got to make our own autonomous robots from scratch. Dengan hanya 800 mahasiswa, Harvey Mudd College merupakan bagian dari Claremont Colleges yang memusatkan pada bidang rancang bangun. Harvey Mudd College juga mendobrak dinding pemisah perempuan dengan ilmu komputer, dimulai dengan masuknya seorang mahasiswi dalam kelas pengenalan coding. It was a very balanced class.
And I think the professors also do a very good job of making sure everyone feels welcome regardless of their coding ability. Perempuan telah menjadi pelopor dalam masa pembentukan komputer. Saat Grace Hopper yang nantinya menjadi Laksamana Muda Angkatan Laut Amerika ikut menciptakan bahasa programming. So she is the original coder. And I think it was only kind of in later decades, 80s and 90s, that computer games and kind of the idea of computer programming kind of got heavily marketed towards boys rather than girls. Kini tren berbalik. With coding, I can just have my computer, have some programming language I'm working in, and I can make almost whatever I want. Magang di perusahaan komputer merupakan bagian perkuliahan. Samantha akan mulai magang di Microsoft pertengahan tahun ini. I'm really excited to see all the problems that computer science is working on right now. Terbukti keterampilan bidang sains tidak pandang gender. We're not going to get as good solutions and as much progress as we need on the problems facing the world, whether it's climate change or education, healthcare. Matt College yakin banyak masalah dunia yang bisa diselesaikan dengan keterampilan yang dihasilkan oleh kreativitas dan keragaman. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Nah, Van, kalau misalnya aku nggak terjun dalam dunia jurnalistik nih, sebetulnya aku tertarik dengan belajar ilmu komputer atau ilmu kedokteran gitu, ilmu-ilmu yang yang lebih sains. Yang lebih sains. Kalau mungkin saya akan kembali ke arsitektur kalau nggak di gitu jurnalistik. Aduh, ya udah deh. Gimana sih, salah karir semua? Ini semua nggak ada yang selaras dengan apa yang dipelajari. Ya udah, kita bakal balik lagi nanti pemirsa dengan cerita-cerita lainnya. Tetaplah di Dunia Kita.